Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Syara. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya pada forum diskusi online di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang membebankan pada biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Nah, di dalam metode apapun pasti ada plus minusnya ya, kayak kelebihan, keunggulan, serta kelemahannya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode variable costing ini? Salah satu kelebihannya adalah variable costing ini dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap ke dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variable costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Nah, kelemahannya apa sih? Yang pertama, kelemahannya adalah pemisahan biaya menjadi variabel dan tetap itu dirasa sulit karena suatu biaya jarang sekali yang benar-benar variabel dan benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Yang keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan menjadi lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk analisa keuangan. Dampaknya adalah jika kita menggunakan metode variabel dan penjualan lebih besar daripada produksi yang kita hasilkan, maka laba akan lebih besar jika kita menggunakan metode variable costing. Begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana penggunaan variable costing dalam evaluasi kinerja manajer? Jadi, evaluasi terhadap kinerja manajer itu sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada di dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari periode 1 ke periode selanjutnya, dan bagaimana laba akrual dan laba yang sering direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Secara umum, apabila kinerja laba dapat mencerminkan kinerja manajer, maka manajer dapat mengharapkan berlakunya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor yang lain tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, apabila pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode selanjutnya, sementara faktor yang lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, apabila pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor yang lain tetap, maka laba pun tidak akan berubah. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.